Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Standar penilaian manusia dengan standar penilaian Tuhan sangatlah berbeda. Contohnya misalnya manusia yang dinilai adalah harta, ya kan? Jadi manusia menilai hartanya. Manusia menghargai orang seringkali, manusia merendahkan orang seringkali berhubungan dengan harta. Karena dia kaya, karena dia punya segalanya, wah dihormati. Tetapi karena dia miskin, dia lagi jatuh, dia lagi susah, wah direndahkan orang. Karena manusia menilai harta, ya kan? Kalau seorang pendeta naik mobil, wah dihormati, itu pendeta hebat, ya kan? Kalau pendeta itu punya gereja besar, wah itu pendeta hebat, ya kan? Tapi kalau pendeta itu naik kendaraan umum atau pendeta itu naik motor, ini kan pendeta nggak ada urapan katanya. Kalau pendeta itu gerejanya kecil di ujung gang, ini kan pendeta nggak ada kuasa katanya, ya kan? Jadi menilai segala sesuatu berdasarkan harta. Tetapi Tuhan itu menilai segala sesuatu bukan berdasarkan harta, yaitu ketaatan. Walaupun kita hidup biasa, tapi kita hidup dalam ketaatan. Di hadapan Tuhan kita jauh lebih kaya daripada punya segala-galanya, tetapi menghalalkan segala cara. Jadi manusia menilai harta, Tuhan menilai ketaatan. Karena itu belajar kita hidup sesuai dengan apa yang dinilai oleh Tuhan, bukan apa yang dinilai oleh manusia. Yang kedua, manusia itu menilai kehebatan. Kalau seorang itu mencapai puncak prestasi, wah orang itu foto model, orang itu artis terkenal, orang itu olahragawan hebat, orang itu politisi yang luar biasa, ya kan? Orang itu misalnya memang juara dalam bidang apa, wah dihormati, dihargai. Tetapi Tuhan itu lebih menilai kebenaran. Artinya apa? Walaupun seorang itu dikenal oleh siapapun, ya kan? Tetapi kalau dia tidak hidup benar, ya kan, kawin, cerai, selingkuh, bahkan nggak pernah ke gereja, nggak pernah mencari Tuhan, ya kan? Bahkan hidup dalam perzinahan, hidup dengan seks bebas, hidup dengan narkoba, lalu hidup dengan percaya pada kuasa-kuasa kegelapan, di hadapan Tuhan tidak ada nilainya, saudara-saudara. Karena manusia menilai kehebatan, keterkenalan, tapi Tuhan menilai kebenaran dalam hidupnya. Yang ketiga, manusia itu menilai penampilan dari seseorang. Pokoknya penampilan luarnya, wah itu kalungnya mahal, wah jam tangannya mahal, wah cincinnya mahal, wah itu hebat itu, ya kan? Tetapi Tuhan lebih menilai motivasi dari seseorang. Apa artinya seorang itu punya segala-galanya kalau motivasi hatinya jahat? Tuhan lebih menilai hati manusia. Kalau motivasi kita benar, maka tangan Tuhan sendiri yang akan mencurahkan berkat yang luar biasa. Jadi lihat ya, manusia menilai harta, Tuhan menilai ketaatan. Manusia menilai kehebatan, Tuhan menilai kebenaran. Manusia menilai penampilannya, manusia menilai segala yang dari luarnya, tetapi Tuhan menilai motivasinya yang dari dalamnya. Lalu manusia menilai daging, segala ukuran-ukuran daging. Wah dia kaya secara duniawi, ya kan? Lalu dia mungkin memiliki segala-galanya. Jadi yang dinilai itu daging. Tetapi Allah itu menilai rohnya. Ketika roh seseorang berkenan kepada Tuhan, maka itu yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Daging itu selalu mencari yang mudah, yang enak, yang menguntungkan. Tetapi roh itu selalu mencari yang benar, yang berkenan, dan menjadi berkat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan
melihat hati. Karena memang standar penilaian manusia dengan standar penilaian dari Tuhan sangatlah berbeda. Ketika manusia melihat penampilan, manusia melihat harta, manusia melihat kehebatan, manusia menilai daging, Tuhan justru menilai hati dari seseorang. Nah, ini akan kita pelajari dari program ini dalam pembahasan kita tentang Tuhan menilai hati. Kita mau sama-sama lihat dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-6, 1 Samuel 16 mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Samuel 16 mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Haleluya. Ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Ayat 8. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, itu mengajar kepada kita, kalau Tuhan melihat hati, berarti yang pertama, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga hati kita lebih daripada penampilan keseharian kita. Ini tidak sedang berarti saya mau katakan bahwa tidak perlu menjaga penampilan. Kita perlu menjaga penampilan karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka kita harus berpenampilan bersih, kita harus berpenampilan sehat, kita harus berpenampilan menarik. Segala sesuatunya memang harus kita jaga. Kalau penampilan saudara saja sudah tidak baik, saudara-saudara, bagaimana saudara bisa jadi berkat di tengah-tengah pekerjaan saudara? Banyak orang tidak bisa maju, tidak bisa sukses dari penampilannya sudah tidak mantap, saudara-saudara, ya kan? Dia bingung kenapa setiap kali saya cari kerja saya nggak pernah dapat, karena setiap kali dia dipanggil penampilannya tidak menarik, orang melihatnya wah tidak suka, ya kan? Karena penampilan menarik yang pertama harus berhubungan dengan sukacita, ya kan? Seorang akan tampil menarik jika dalam wajahnya selalu memancarkan sukacita. Yang kedua, penampilan seorang menarik kalau dia bersih, ya kan? Kita harus menjaga tubuh kita bersih. Lalu yang ketiga, penampilan seorang jadi menarik kalau karakternya baik. Dan yang keempat, penampilan seorang akan menjadi baik kalau dia rawat dirinya dengan baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penampilan keseharian baik itu perlu, tetapi menjaga hati itu jauh lebih perlu. Artinya ketika kita menjaga hati, otomatis kita menjaga penampilan kita. Kita menjaga penampilan kita bukan untuk sombong, bukan tunjukkan kepada orang, tetapi untuk menjaga tetap hati kita bersih agar nama Tuhan dipermuliakan. Jaga, jangan sampai di hati kita ada iri, jangan di hati kita ada sombong, jangan ada di hati kita egois mau menang sendiri, tetapi jaga hati kita supaya di hati kita senantiasa kasih Allah dapat terpancar. Haleluya. Jadi karena Tuhan melihat hati, yang pertama jaga hati kita lebih daripada segala penampilan keseharian kita. Yang kedua, jangan taruh di hati kita hal-hal yang jahat. Jangan dendam, jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan kekecewaan, jangan merancangkan yang jahat kepada manusia. Kalaupun ada orang yang merancangkan yang jahat buat saudara, gak apa-apa, karena manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah tetap mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jangan taruh di hati kita hal-hal yang jahat. Lalu yang ketiga, karena Tuhan melihat hati, maka isilah hati kita selalu dengan firman dan kasih. Karena dengan menjaga hati kita dengan firman, Alkitab berkata
berkata, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Berarti hati kita harus selalu dipenuhi dengan firman dan harus dipenuhi dengan kasih. Karena di dalam firman dan kasih, maka ada kekuatan, ada pertolongan, ada mujizat, ada senantiasa semangat yang baru. Haleluya. Jadi karena Tuhan melihat hati, maka tanggung jawab kewajiban kita yang pertama, jaga hati kita lebih daripada penampilan keseharian kita. Lalu yang kedua, jangan taruh di hati kita segala hal yang jahat. Lalu yang ketiga, isilah hati kita selalu dengan firman dan kasih. Yang keempat, latih selalu hati kita agar penuh dengan syukur kepada Tuhan. Karena syukur kepada Tuhan itu membutuhkan latihan. Tidak selamanya otomatis hati kita bisa penuh dengan syukur. Kadangkala hati kita mulai kecewa, kadangkala hati kita rasa jenuh, kadangkala hati kita rasa capek, lelah gitu. Dan akhirnya mulai timbul di dalam hati kita keinginan untuk bersungut-sungut. Tetapi latih, lawan segala keinginan untuk bersungut-sungut. Ajar, latih hati kita untuk tetap bersyukur. Daud berkata, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oh, Daud berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita latih selalu hati kita agar penuh dengan syukur kepada Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di hati kita akan memancar kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Daud dipilih untuk diurapi menjadi raja. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati yang benar, hati yang bersih, hati yang berkenan kepadanya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku dalam kehidupan kami. Tidak lupa hamba doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin di hati mereka ada sesuatu yang tidak bersih, atau mungkin mereka justru ingin Tuhan menyucikan hati mereka. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami menjaga hati kami senantiasa. Kami tidak menaruh di hati kami hal-hal yang jahat. Kami selalu isi hati kami dengan firman dan kasih, dan akhirnya kami melatih hati kami agar penuh dengan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita tuh bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.